Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang statistika. Ini statistika untuk matematika peminatan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu variabel acak. Apa itu variabel acak? Variabel acak adalah suatu gambaran hasil percobaan dalam bentuk numerik atau bilangan. Contohnya, yang pertama, melempar sebuah dadu sebanyak 10 kali. Variabel acaknya bisa muncul mata dadu 5. Misalnya mata dadu 5 muncul 1 kali, muncul 2 kali, muncul 3 kali, dan seterusnya. Contoh yang kedua, melempar 2 koin sebanyak 10 kali. Variabel acaknya yang saya kasih tanda merah ini misalnya muncul 1 sisi gambar. Itu bisa sebanyak 1 kali misalnya, muncul 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Nah, variabel acak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit yaitu variabel acak yang berupa bilangan cacah atau tidak berbentuk pecahan. Artinya yang bulat-bulat ya. Contohnya, banyaknya pengunjung bioskop tiap hari. Nah, itu kan bulat ya. Banyaknya misalnya 100 orang, 200 orang, dan seterusnya. Contoh kedua, banyaknya penumpang kereta api. Contoh yang ketiga, banyaknya peserta lolos SBMPTN. Variabel acak yang kedua yaitu variabel acak kontinu. Apa itu variabel acak kontinu? Yaitu variabel acak yang berupa bilangan real atau dapat berupa pecahan, yaitu bisa koma-koma gitu ya. Contohnya, volume susu yang dihasilkan sapi dalam sebulan. Nah, itu kan tidak mesti bulat. Bisa jadi misalnya 5,5 meter kubik misalnya. Yang kedua, kecepatan mobil di jalan tol. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu distribusi probabilitas diskrit. Ya, pada bahasan ini nanti ada 2. Yang pertama, fungsi distribusi probabilitas. Apa itu fungsi distribusi probabilitas? Kita lihat definisinya dulu. Misalkan X suatu variabel acak diskrit dengan nilai-nilai X1, X2, X3, sampai Xn. Suatu fungsi fx sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Jadi nanti F itu bisa juga disimbolkan P. Ini dinamakan fungsi distribusi probabilitas atau fungsi distribusi peluang dari X jika memenuhi. Yang pertama, fx lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua X. Yang kedua, sigma fxi untuk i dari 1 sampai n itu sama dengan 1. Jadi, apabila kita diminta untuk memeriksa apakah fungsi distribusi probabilitas, maka nanti harus memenuhi 2 ini ya. Oke, bahasan yang kedua yaitu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas itu dapat disajikan menjadi 3. Yang pertama, tabel distribusi probabilitas. Yang kedua, tabel fungsi distribusi probabilitas. Yang ketiga yaitu grafik distribusi probabilitas. Oke, kita sekarang ke contoh. Nomor 1,
tunjukkan bahwa fungsi Px sama dengan 1/12 kali dalam kurung X ditambah 2 untuk X sama dengan 1, 2, dan 3 adalah fungsi distribusi probabilitas. Oke, kita buktikan. Bukti, ingat syarat fungsi distribusi probabilitas itu ada 2. Yang pertama yaitu fx lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua x. Di sini x-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Sekarang kita cek satu-satu. Untuk x sama dengan 1, kita masukkan ke px. P-nya, x-nya diganti 1. Berarti P1 sama dengan 1/12 kali dalam kurung 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3, berarti 3/12, berarti 1/4. Ini lebih dari 0 ya, terpenuhi. Sekarang yang untuk X sama dengan 2. Kita masukkan ke PX, X-nya diganti 2, P2, berarti 1/12 kali dalam kurung 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4, 4/12 berarti 1/3. 1/3 itu positif, jadi terpenuhi juga. Untuk X sama dengan 3, kita masukkan ke PX. Berarti P3 sama dengan 1/12 kali dalam kurung 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5. Jadi 5/12 ini positif, jadi juga terpenuhi. 1 sudah terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, yaitu sigma fxi, i-nya dari 1 sampai n. Ini sama dengan 1. Masih ingat ya, sigma adalah jumlah. Semuanya dijumlahkan apakah nanti sama dengan 1. Kita periksa. Sigma p dalam kurung xi, i-nya dari 1 sampai berapa? Lihat ini. Ini artinya x1, ini x2, yang ini x3. Jadi xi, i-nya berarti 1 sampai 3. Berarti px1 isinya 1, berarti p1 ditambah px2. Px2 yaitu isinya x2, 2, px3, x3 yaitu isinya 3. Oke, berarti p1 tambah p2 tambah p3. P1 tadi hasilnya 1/4, P2 1/3, P3 yaitu 5/12. Jadi dijumlahkan, ini disamakan penyebutnya menjadi per 12, berarti yang 1/4 menjadi 3/12, yang 1/3 menjadi 4/12, ditambah 5/12. Nah ini kita tambahkan 7 tambah 5, yaitu 12/12. 12/12 berapa? 1. Jadi syarat yang pertama terpenuhi, syarat kedua juga terpenuhi. Jadi bisa kita simpulkan Px yang didefinisikan di atas ini ya, ini adalah fungsi distribusi probabilitas. Oke, ya. Contoh kedua, diketahui fungsi distribusi probabilitas Px sama dengan K per X ditambah 1 untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Tentukan A. Nilai K, B. Nilai peluang untuk X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Oke, kita jawab. Karena ini sudah diketahui fungsi distribusi probabilitas, maka kita sudah bisa menggunakan dua syarat tersebut. Kita jawab yang A, kita bisa menggunakan syarat ini, yaitu sigmanya sama dengan 1. I-nya 1 sampai 4 ini dari mana? Perhatikan adik-adik di sini, 0 ini adalah X1. Ini X2, ini X3, ini X4. Jadi I-nya 1 sampai 4. Oke, sekarang kita gunakan sifat yang ini. Jadi sigma X1, X1-nya yaitu 0. P0 ditambah ditambah P2. P2-nya yaitu
maaf, X2-nya yaitu 1 yang sini ya. Kemudian ditambah PX3, X3-nya yaitu 2, ditambah lagi PX4, X4-nya 3. Ini sama dengan 1. Kemudian X-nya ini dimasukkan ke PX ini ya, X-nya diganti 0. Berarti K per 0 tambah 1 ditambah K per 1 tambah 1 ditambah K per 2 tambah 1 ditambah K per 3 tambah 1. Ini sama dengan 1. Oke, kita operasikan dulu. Berarti K per 1 tambah K per 2 tambah K per 3 tambah K per 4 sama dengan 1. Nah, karena ini apabila saya samakan penyebutnya menjadi 12, ada sisi kiri dan sisi kanan, makanya semuanya saya kalikan dengan 12 supaya mudah. Berarti yang paling depan yaitu 12K ditambah 6K ditambah 4K ditambah 3K sama dengan 12. Kita tambahkan, ini 18 tambah ini 22 tambah 3, 25. 25K sama dengan 12. Berarti K sama dengan 12 per 25. Oke, K-nya sudah ketemu. Sekarang kita pakai. Yang tanyakan peluang atau probabilitas X kurang dari atau sama dengan 2. X kurang dari atau sama dengan 2 berarti berapa saja? Yaitu 0, 1, 2. Jadi ini bisa sama dengan peluang dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2. Nah, ini sudah kita masukkan ke PX. K-nya sudah ketemu ya. Berarti X yang diganti 0, K-nya diganti 12 per 25. Oke, berarti 12 per 25 per 0 tambah 1. Ditambah 12 per 25 per 1 tambah 1. 12 per 25 per 2 tambah 1. Oke, kita hitung dulu. Berarti 12 per 25 per 1 ditambah 12 per 25 per 2 ditambah 12 per 25 per 3. Oke, kita balik menjadi 12 per 25 karena ini per 1 ya. Kemudian yang ini ditambah 12 per 2 kali 25 ditambah 12 per 3 kali 25. Oke, ini sama 12 per 25 ditambah, ini saya coret dulu. Berarti tambah 6 per 25. Saya coret dulu, tambah 4 per 25. Ini 12 tambah 6, 18 tambah 4, 22 per 25. Oke, sudah ketemu. Sekarang nomor 3. Pada percobaan melempar 3 koin sekaligus bersama-sama, variabel acak yang diminta adalah banyak kejadian muncul sisi gambar. Tentukan A. Tabel distribusi probabilitas, B. Tabel fungsi distribusi probabilitas, C. Grafik distribusi probabilitas. Oke, kita jawab yang A. Tabel distribusi probabilitas. Saya buat tabel dulu. Isinya yaitu peristiwa yang mungkin terjadi. Artinya ketika kita melempar 3 koin bersama-sama, itu apa saja yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu isinya variabel acak atau yang ditanyakan, yang diminta. Yang diminta tadi muncul sisi gambar. Oke, sekarang peristiwa yang mungkin terjadi bisa angka-angka. Angka artinya gambarnya tidak muncul, jadi 0. 0 gambar maksudnya. Kemudian bisa munculnya angka-angka gambar. Gambarnya sebanyak berapa ini? 1. Oke, sekarang bisa angka gambar angka. Gambarnya muncul sekali. Itu ya. Kemudian bisa gambar angka-angka, gambarnya muncul sekali. Bisa juga gambar angka gambar. Gambarnya muncul 2 kali. Gambar angka, gambarnya muncul 2 kali.
angka gambarnya muncul 2 kali, gambarnya muncul 3 kali. Oke, sudah habis ya. Ini namanya tabel distribusi probabilitas. Kemudian yang B adalah tabel fungsi distribusi probabilitas. Ingat, fungsi simbolnya fx boleh, px boleh. Yang pertama yaitu saya isi variabel acak. Maaf ya, ini salah sedikit. Variabel acaknya x. Yang bawah yaitu px atau peluangnya atau fungsi distribusi probabilitas. Ini ada 8, tetapi jenis angkanya ini atau jenis bilangannya ini hanya terbagi jadi 3, yaitu 0, artinya gambarnya tidak muncul. 1 itu artinya muncul 1 gambar. Yang 2 itu muncul 2 gambar. Yang 3 itu muncul 3 gambar. Jadi variabel acaknya bisa diringkas 0 itu gambar tidak muncul, itu isinya berapa? 1. Ya, gambar tidak muncul hanya AAA, 1 saja, berarti 1/8. 8 ini dari mana? Dari semua kemungkinan. Ini ya. Kemudian 1 ini adalah artinya muncul 1 gambar. Muncul 1 gambar ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3/8 peluangnya. Kemudian muncul 2 gambar. Muncul 2 gambar ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti peluangnya 3/8. Yang terakhir muncul 3 gambar. Yaitu 1 gambar, berarti 1/8. Apabila ini dijumlahkan, ini ya, PX-nya dijumlahkan, itu sama dengan harus 1. 1 tambah 3 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8. 8/8, 1. Oke, sudah ya. Kemudian kita yang C, grafik distribusi probabilitas. Saya gambar dulu. Oke, yang bawah itu banyak muncul sisi gambar. Banyak muncul sisi gambar tadi bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Sekarang probabilitasnya ini saya buat skala sama, 1/8, kemudian saya buat 2/8, di sini 3/8. Nah, sekarang angka 0 atau gambar tidak muncul, itu peluangnya berapa? 1/8, berarti 1/8 sini. Kemudian 1 artinya gambar muncul 1 kali, yaitu peluangnya 3/8. Saya gambar 3/8. Kemudian yang 2 ini atau gambar muncul 2, yaitu peluangnya 3/8. Kemudian gambar muncul 3. Peluangnya yaitu 1/8. Nah, oke adik-adik, saya sudah memberikan 3 contoh. Silahkan adik-adik pelajari dan praktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.